Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan di masa-masa pandemi ini. Saya di sini akan mepresentasikan sebuah materi dengan judul Jika Saya Menjadi Seorang Pemimpin. Presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kepemimpinan. Tapi pertama-tama, perkenalkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama nama saya Muhammad Hashim Indarjo dengan NIM 1812073. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Lalu, usia saya 21 tahun dan asal saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian kita akan memasuki materi yang pertama. Jika saya menjadi pemimpin dari sebuah perusahaan, saya mengambil contoh jika saya menjadi seorang pemimpin di perusahaan Tokopedia. Tokopedia menjadi salah satu bagian dari Tokopedia merupakan impian saya dari dulu. Salah satu unicorn startup raksasa di Indonesia yang berjalan di bidang jual beli barang secara online dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya jika bisa bergabung ke dalam startup raksasa ini. Dan tentunya, jika saya menjadi salah satu pimpinan di dalam perusahaan Tokopedia, saya dengan sepenuh hati akan mendedikasikan hidup saya untuk Tokopedia guna berkembangnya perusahaan ini. Berikut merupakan informasi dari Tokopedia. Alamat berada di Kompleks Ruko Graha Handaya Unit RST, Jalan Raya Pejuangan nomor 12A, Kebonjeruk, Jakarta. Tokopedia merupakan jenis perusahaan perdagangan elektronik. Lalu Tokopedia mempunyai sebuah moto, selalu ada, selalu bisa. Kemudian materi kedua, jika saya menjadi seorang pemimpin, maka saya harus membuat visi dan misi. Berikut merupakan visi dan misi dari saya. Visi mempersiapkan para pekerja yang mandiri, kreatif, berkualitas, dan berprestasi untuk menjunjung tinggi martabat perusahaan dan memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat maupun negara. Kemudian ada misi saya. Yang pertama, memperjuangkan hak dan kewajiban para karyawan, menjalin kinerja kerja yang baik dan menjalin rasa kekeluargaan, mengembangkan kreativitas yang dimiliki karyawan, mengembangkan kegiatan perusahaan menjadi kegiatan yang dapat memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh karyawan Tokopedia. Menyusun dan melaksanakan sistem kerja yang produktif dan inovatif, meningkatkan kreativitas atau kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan, memberikan program-program yang berkualitas dan menarik, meningkatkan kualitas program-program maupun karyawan agar menjadi startup yang selalu menjadi andalan masyarakat. Kemudian selanjutnya, apa strategi saya untuk mewujudkan visi misi saya? Saya mengambil 4 strategi yang saya pikirkan. Yang pertama, menyeleksi dengan baik dan benar para calon karyawan yang akan bergabung atau bekerja di perusahaan yang saya pimpin. Dan yang kedua, saya akan selalu memberikan hak dan kewajiban saya kepada karyawan dengan sebaik mungkin agar si karyawan merasa hasil kerjanya dihargai oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kegiatan perusahaan. Itu seperti mendengarkan kritik atau masukan dari beberapa karyawan soal inovasi-inovasi yang harus terus dilakukan agar dapat selalu memberikan program-program yang terbaru dan menarik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas atau kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan. Hal seperti ini sangat diperlukan karena menurut saya agar si karyawan dapat terus mendapatkan pelajaran yang baik agar apa yang dia dapat di pelatihan bisa dituangkan melalui ide-ide yang ia sudah siapkan. Lalu semua hal ini nanti
akan membantu sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan, goals yang dari awal mereka tujuan awal mereka didirikan. Yaitu apa? Yaitu melalui dari karyawan-karyawannya. Kemudian bagaimana proses memimpin untuk eh, menjadi pemimpin yang berkualitas dan membangun membangun sebuah perusahaan. Berikut merupakan proses memimpin menurut saya. Yang pertama itu mengenali si tim secara profesional. Untuk bisa menjadi sukses dalam memimpin perusahaan, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengenali tim. Bukan saja dari nama atau jabatan, tetapi juga karakter, potensi, dan masalah yang sedang mereka alami. Cara untuk bisa mengenali tim adalah dengan meluangkan waktu setiap hari dan berdiskusi untuk ngobrol di waktu yang santai bersama mereka. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Artinya, setiap pemimpin harus selalu mengupdate dirinya tentang segala kemajuan informasi dan teknologi seiring perkembangan zaman. Selain itu, para pemimpin juga harus terus belajar serta meningkatkan tali silaturahmi dengan para relasi. Dengan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, inilah setiap pemimpin mampu membimbing para karyawan untuk bekerja lebih baik. Selain itu juga bisa mengambil keputusan secara bijaksana dan tepat untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah selalu belajar hal yang baru. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa persaingan di dunia bisnis saat ini sudah sangat ketat. Oleh karena itu, jika seseorang ingin sukses dalam memimpin perusahaan, maka harus memiliki sebuah visi misi yang jelas untuk menyukseskannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara terus belajar dan mengikuti yang tren terbaru dari konsumen, apa yang sedang trending, hot, yang digemari masyarakat saat ini. Dengan mungkin tren tersebut, maka kita beserta tim dapat melancarkan sebuah strategi bisnis terbaru agar perusahaan bisa tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik perusahaan. Seorang pemimpin yang baik sejatinya harus bisa menjaga nama baik perusahaan. Untuk menjaga hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga diri dari hal-hal negatif. Karena apabila seorang pemimpin tidak bisa menjaga dirinya dari hal negatif, maka akan berimbas juga pada perusahaan yang dipimpinnya. Tidak jarang banyak pemimpin perusahaan yang mengalami kerugian karena tindakan-tindakan negatif yang dilakukannya. Sehingga perusahaan yang telah dibangun harus mengalami kebangkrutan. Tentu saja, hal tersebut akan berakibat pada nama baik perusahaan itu sendiri di mata masyarakat. Jika sudah begitu, akan sulit sekali untuk mengembalikan nama baik perusahaan seperti semula. Kemudian, poin selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengajak tim tim kita untuk mewujudkan visi misi yang kita buat. Itu yang pertama, menurut ide saya yang mungkin akan berhasil, yaitu pertama saat melakukan rapat, lakukan obrolan kafe ataupun saat berdiskusi, berkumpul. Obrolan santai tentunya membuat siapapun nyaman, terutama dalam rapat tim ataupun rapat perusahaan. Dengan metode ini, suasana rapat tidak akan tegang dan suasana akan rileks tanpa ada tekanan sehingga mempermudah tim untuk berdiskusi dan menghasilkan barang yang berkualitas. Kemudian yang kedua, to the point. Saat rapat, langsung ucapkan tujuan dan visi misi yang telah dibuat dan fokus satu tujuan yaitu goals dari hasil visi misi tadi. Jangan membahas goals yang selanjutnya yang akan berdatangan.
fokus pada goals yang pertama. Jika sudah, kemudian lanjutkan pada goals-goals yang selanjutnya bersama tim yang kita bangun. Kemudian yang ketiga, hilangkan sikap senioritas. Sikap senioritas tidak diperlukan dalam tim. Senioritas dapat membuat tekanan dan suasana yang tidak nyaman yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam proses membangun visi misi. Jadi, pada saat rapat, kita itu semua sama. Tidak memandang jabatan, tidak memandang tingkatan kita di perusahaan. Dengan begitu, dari ketiga poin tersebut, maka saya beranggapan bahwa rapat tersebut akan berjalan dengan baik, santai, nyaman, dan tentunya dengan banyak energi positif sehingga menghasilkan barang-barang ataupun hasil untuk memperbagus memperbagus dan mengembangkan perusahaan. Kemudian bagaimana jika ada masalah internal dan eksternal di perusahaan? Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah. Fokus pada apa yang sedang terjadi dan mencari masalah inti dan mencari tahu segalanya secara rinci. Seringkali banyak sekali hanya menganalisa permasalahan sekejap saja, sehingga tidak bisa mengetahui penyebab suatu permasalahan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengembangkan alternatif solusi. Curhat pendapat atau brainstorming merupakan cara yang paling populer untuk memunculkan beragam gagasan atau pemikiran. Semakin banyak kemungkinan dapat dimunculkan, semakin baik pula peluang untuk mendapatkan solusi yang lebih bagus. Kemudian evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, juga perlu melakukan secara hati-hati. Maksudnya apa? Yaitu jangan sampai mempertimbangkannya secara bias ataupun secara barbar. Sehingga solusi alternatif yang dihasilkan bisa saja sebenarnya tidak cocok dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan melalui konsensus. Pengambilan hasil keputusan hasil konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang juga harus dapat menerimanya. Tapi ini masih lebih baik daripada mayoritas yang membuat keputusan secara sepihak. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sikap dari kelompok-kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir, melakukan tindakan. Perlu adanya tindakan lanjut yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar bisa meninjau bersama apakah permasalahan yang sudah ada benar-benar terselesaikan atau belum. Kemudian perlu perencanaan dan pengimplementasian solusi alternatif yang telah dipilih dan diuji coba. Selain itu juga perlu mengumpulkan segala umpan balik dari semua pihak yang mungkin akan terkena dampak dari solusi alternatif tersebut. Di sini saya mengambil sebuah contoh masalah internal dan eksternal di Tokopedia. Itu contoh pertama yaitu di bidang eksternal, yaitu persaingan antara startup lain. Kemudian di ya dari segi internal yaitu rating dari aplikasi pada Play Store. Mengapa saya masukkan? Sebuah aplikasi sangat bergantung pada rating yang diberikan oleh masyarakat. Semakin ratingnya bagus, semakin banyak pula percaya masyarakat kepada aplikasi dengan rating yang bagus. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana saya mungkin dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya mengambil 4 poin. Saya membuat 4 poin. Yang pertama itu membentuk satuan satgas perusahaan. Jadi perusahaan
memiliki sebuah satgas sendiri untuk fokus kepada para karyawan jika misalnya terdampak COVID dan segera membantunya dengan segalanya dari perusahaan. Kemudian yang kedua, jika ada hal yang dibahas ataupun kepentingan dan memutuskan untuk berkumpul dan berdiskusi, tapi terhalang oleh pandemi, maka dengan itu perusahaan harus memanfaatkan digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Yaitu saat rapat berlangsung dan diskusi produk terhalang, maka manfaatkan teknologi yang ada seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Sehingga untuk memecahkan masalah ataupun rapat untuk proyek selanjutnya, maka bisa terselesaikan dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga diri. Saya selaku pimpinan perusahaan mewajibkan karyawan berolahraga dan beraktivitas positif guna menjaga mood dan mobilitas karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu senantiasa taati protokol kesehatan. Setiap melakukan kegiatan kantor diwajibkan menggunakan masker, jaga jarak setelah tidak bersentuhan. Setelah pekerjaan selesai, langsung pulang dan membersihkan diri. Sehingga bisa memutuskan rantai penularan COVID-19 di perusahaan maupun di sekitar karyawan juga. Kemudian berikut merupakan analisis dari gaya kepemimpinan saya, yaitu gaya kepemimpinan saya condong ke demokratis. Kenapa saya condong ke demokratis? Karena alasannya skill. Saya memiliki sebuah skill untuk untuk orang tertarik kepada saya dan bekerja sama dengan saya. Sehingga tujuan dari visi misi saya bisa tercapai dengan adanya karyawan dan dengan tujuan yang sama. Kemudian apa contoh uh, kepemimpinan demokratis yang saya rasakan, yaitu melakukan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan timbal balik antara saya dengan karyawan dengan saya. Kemudian yang kedua, memberikan alasan yang kuat kepada rekrutmen tim dan memberikan alasan yang kuat guna menyampaikan sebuah tekad saya yang sebenarnya untuk mewujudkan visi misi saya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu menghargai tiap pendapat, ide serta masukan dari tim. Saya orang yang sangat senantiasa berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain. Jadi saya orangnya terbuka dan sering mendengarkan kritik, saran ataupun masukan dari tim sehingga bisa terwujudnya goals dari visi misi yang saya buat. Terima kasih. Ini merupakan slide terakhir dan penutup. Terima kasih telah menonton materi saya. Sekian dari saya. Jika ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.